Hikayat ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang hidup menderita. Tibalah saat si miskin akan memasuki istana yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa. Ia ditertawakan karena penampilan lusuhnya lalu dipukulnya dengan kayu. Maharaja Indradewa memerintahkan untuk mengusirnya ke hutan. Di hutan, ia dan istrinya menahan perutnya yang kelaparan. Keesokan harinya, si miskin dan istrinya datang ke istana dan mengalami perlakuan yang sama. Mereka dipukuli oleh warga pasar hingga terluka. Dalam keputusasaan, mereka mencari sisa makanan di tumpukan pembuangan sampah dan menemukan ketupat basi. Saat mereka kembali ke hutan di sore hari, si miskin yang terluka parah dan berdarah-darah tertidur di hutan. Istrinya, dengan penuh kasih sayang dan kesedihan, berusaha menenangkan suaminya dan mengoleskan ramuan daun pada tubuhnya sambil berkata, "Janganlah tuanku, jangan menangis." Sampai ketika istrinya hamil, ia menginginkan buah mangga dari taman raja. Suaminya berkata, "Aku mau buah-buah yang ada di taman raja." Di taman raja, kamu kan tahu sendiri, kerajaan itu tidak menerima orang miskin seperti kita. Kan kemarin baru saja kita dipukulin sama mereka. Istrinya pun terdiam dan suaminya memberanikan diri meminta buah mangga dari taman raja sambil memohon-mohon. Apakah boleh saya mendapatkan buah mempelai yang sudah jatuh ke tanah? Saya ini adalah orang yang sangat miskin. Dan raja pun memberikannya karena belas kasihan. Saat si miskin kembali ke hutan, dengan herannya ia menerima makanan dan pakaian dari banyak orang. Setelah mendapatkannya, ia kembali ke hutan dan berkata kepada istrinya. Setelah masa kehamilan istrinya genap, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak itu dinamai Markama, yang berarti anak di dalam kesukaran. Anak itu dipelihara dengan penuh kasih sayang dan orang tuanya tidak pernah berpisah darinya barang sekejap. Suatu hari, saat si miskin hendak membangun rumah di sekitaran dedaunan, ia menemukan emas yang sangat banyak. Si miskin kemudian memandikan anaknya dan berharap agar sebuah negeri lengkap dengan istana dan rakyatnya muncul. Keinginannya terkabul, dan ia menjadi raja dengan gelar Maharaja Indra Angkasa. Sementara istrinya menjadi Tuan Putri Ratna Dewi. Dan negeri itu dinamai Negeri Puspasari. Suatu hari, Tuan Putri Randa Dewi melahirkan seorang putri yang diberi nama Tuan Putri Nila Kesuma. Para saudagar dari negeri antah berantah datang menghadap Maharaja Indra Angkasa dengan membawa barang-barang pesanan. Mereka disambut dengan baik dan diberi persalinan. Raja kemudian mendatangkan ahli nujum untuk meramal nasib kedua anaknya. Tolong ramalkan dua anak saya. Apakah mereka baik atau buruk untuk masa depan kerajaan saya? Para ahli nujum meramal bahwa kedua anaknya akan membawa celaka bagi kerajaan. Sepertinya kedua anak tuan akan menjadi malapetaka bagi kerajaannya. Raja yang ketakutan memerintahkan untuk membunuh kedua anaknya. Kerajaan ini akan hancur jika mereka berdua tetap ada di kerajaan. Namun, Permaisuri tidak setuju dan meminta agar kedua anaknya diusir saja. Ibu kenapa? Hai anakku, ahli nujum berkata bahwa kalian adalah pembawa malapetaka bagi kerajaan ini.
Maafkan kami, doakan kami selamat. Markamah dan Nila Kesuma kemudian diusir dari istana. Keluar. Pergi kalian dari sini. Dalam perjalanan, Nila Kesuma menangis karena lapar. Markamah berusaha menenangkan adiknya. Jangan dulu. Kaitan ada makanan, kaitan diusir. Di negeri Puspasari, terjadi kebakaran hebat yang menghancurkan seluruh negeri. Raja dan permaisuri menyesali perbuatan mereka dan mencari kedua anaknya di hutan, namun tidak berhasil. Saat sedang mencari makanan, Nila Kesuma melihat seekor burung terbang. Ia meminta kepada Markamah untuk menangkap burung tersebut. Ayo kita bakar burung itu. Kak, aku mau ngambil kayu dulu. Jangan lama-lama ya. Markamah pun pergi untuk mencari kayu. Saat sedang mencari kayu di kebun warga, tiba-tiba pemilik kebun datang dan mengira Markamah akan mencuri hasil kebunnya. Markamah pun dipukuli hingga terluka lalu dibuang ke laut. Nila Kesuma berjalan seorang diri lalu tersesat. Mangindrasari dan prajurit menemukan Nila Kesuma yang duduk sendirian di bawah pohon. Lalu, Mangindrasari memerintahkan kepada prajurit untuk membawa anak itu ke istana. Saat di istana, ayah ibundanya yang melihat Nila Kesuma pun heran. Siapa anak ini? Ini waktu tadi saya berburu, saya bertemu dengan anak kecil ini dan saya bawa ke sini untuk dirawat. Raja dan Ratu merasa iba saat putranya menceritakan kejadian tersebut. Ratu pun memanggil dayang-dayang dan memerintahkan untuk memandikan Nila Kesuma. Tolong mandikan anak ini dan berperhiasan ya. Baik, Ratu. Beberapa tahun kemudian, Tuan Putri Mayamangurai tumbuh dewasa. Raja dan Ratu memanggil kedua anaknya. Raja dan Ratu menjodohkan kedua anaknya. Boleh saja. Saat acara pernikahan sudah selesai, Tuan Putri Mayamangurai pun menangis. Raja, Ratu, dan Raja Mangindrasari bingung melihatnya. Tuan Putri Mayamangurai menceritakan kejadian saat ia dan Markamah yang diusir oleh ayahnya lalu terpisah dengan kakaknya. Baiklah, aku Mendengar hal itu, Raja Puspa Indra pun memerintahkan kepada rakyat dan prajurit untuk mencari Markamah. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan Markamah. Di tempat lain, Markamah yang dibuang ke laut itu terdampar di sebuah pulau. Lalu datanglah seorang perempuan dan membangunkan Markamah dari pingsannya. Saat Markamah bangun, ia langsung memberikannya minum. Maka mereka berdua pun saling bercerita tentang apa yang terjadi dengan mereka. terang bulan, terang maya, Raja Mesir bertenun kain, Tuan dipandang bersama cahaya, kelas satu tidak ada yang lain. Ayo hai ke bang dulu. Seraya bagi makan saya. Kita kasih sabar pada dulu. Dan berikan saja ketikanya. Kalau raksasa itu datang, matilah saya ini. Tenanglah, saya hanya bercanda. Jika saya mati bersamamu. Terdengar bunyi tongkat raksasa seperti kayu-kayu terbongkar dan bukit runtuh. Tuan Putri menyembunyikan Markamah di bawah tempat tidur dan menutupinya dengan kelubang besar. Raksasa pun diam dan mulai memasak. Raksasa memasak nasi dan gulai. Binatang-binatang di hutan lari ketakutan. Setelah selesai makan, raksasa berbaring sambil berpantun. Keesokan harinya, raksasa bangun. Tuan Putri pun mencari kutu raksasa. Setelah 3 hari, raksasa bersiap pergi. Markamah memasang ranjau di lubang dan menutupinya dengan daun kering. Ia dan Tuan Putri membawa barang-barang ke tepi pantai. Mereka melihat kapal berlayar dan melambai dengan kain putih. Nahkoda kapal memutuskan untuk singgah. Markamah dan Tuan Putri pun naik ke kapal. Setelah 3 hari, tali ijuk yang dibakar Markamah memicu api besar. Raksasa melihat asap dan berlari ke rumahnya.
lalu terperosok ke lubang ranjau dan mati. Nahkoda berencana membunuh Markamah karena menginginkan istrinya dan hartanya. Saat angin ribut datang, Nahkoda mendorong Markamah ke laut. Ia hendak terjun ke laut, tetapi juru batu mencegahnya. Markamah ditelan ikan nun besar yang berjanji mengantarkannya ke kapal. Ikan nun terdampar di pangkalan Nenek Kabayan. Burung Raja Wali memberitahu Nenek Kabayan tentang Markamah di perut ikan. Nenek Kabayan pun menyelamatkan Markamah. Markamah menangis mengenang saudaranya. Nenek Kabayan menjual bunga gubahan Markamah ke kapal. Tuan Putri tertarik dan meminta diajari mengubah bunga. Markamah menyuruh Nenek Kabayan kembali ke kapal dengan bunga berisi surat dan cincin untuk Tuan Putri. Nenek Kabayan memberikan bunga kepada Tuan Putri yang menemukan cincin suaminya dan membaca surat dari Markamah. Tuan Putri Cahaya pun melihat ada cincin suaminya di bunga tersebut. Maka dia pun menangis. Nenek Kabayan pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Aku ingin ke rumah nenek. Aku ingin mengambil bunga di kebun nenek. Rumah nenek jauh. Kalau kamu ikut, nanti nenek bisa dihukum oleh Nahkoda. Keesokan harinya, Tuan Putri Cahaya Khairani dan Nahkoda datang ke kerajaan Pelinggam Cahaya. Di sana ia bertemu dengan Raja Puspa Indra, Tuan Putri Mandaratna, Raja Mangindrasari, dan juga Tuan Putri Mayang Mengurai. Saat Tuan Putri Cahaya melihat Tuan Putri Mayang Mengurai, ia langsung menangis. Tuan Putri Cahaya Khairani menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya dan Markamah di Pulau Raksasa hingga bertemu dengan Nahkoda. Tuan Putri Mayang Mengurai yang mendengar hal itu, ia pun langsung menangis. Tuan Putri menanyakan di mana keberadaan sang kakak, Markamah. Raja Mangindrasari memerintahkan kepada prajurit juga rakyat untuk membawa Nenek Kabayan ke istana. Prajurit dan rakyat langsung menghampiri rumah Nenek Kabayan dan meminta cucunya untuk ikut dibawa ke istana. Markamah sampai di istana. Markamah menceritakan kejadian yang dialami oleh dirinya selama ini. Mereka pun bertangis-tangisan. Ya tuanku, saya datang hendak izin pergi untuk melihat orang tua. Keesokan harinya, Markamah menyusuri jalan. Ia melihat negeri Puspasari telah menjadi hutan rimba belantara. Lalu ia pun menangis karena menyangka ibunya telah mati. Tak lama, Markamah mendengar orang yang sedang mematahkan kayu. Ia langsung menghampiri dan mengamati orang tersebut. Alangkah terkejutnya saat ia mengetahui bahwa orang tersebut ialah ibunya. Istri si miskin mempersilahkan Markamah untuk duduk sebentar dan berbincang dengannya. Ibundanya pun sedih. Lalu Markamah pamit untuk pulang. Tiga hari lagi kita akan berangkat ke Padang Perjuangan Tanjung. Setelah sudah mustahil segala kelengkapannya itu, maka berbunyilah genderang berangkat itu. Setelah itu, maka Markamah dan Raja Mangindrasari pun berangkatlah berjalan keluar kota. Tuanku Syah, berapakah kelas kamu? Adapun banyak. Adapun sekarang ini 300 orang. Baiklah. Ketika peperangan tak bisa dihindari, satu-satunya harapan adalah meminta bantuan. Markamah, musuh semakin kuat, kita tidak mungkin bertahan lama. Kita butuh bantuan. Benar, kita harus minta bantuan ayahanda kita. Aku akan tulis surat ya. Dan dengan tinta yang terburu-buru, mereka mengirimkan harapan terakhir kepada ayahanda mereka, Raja di Pelinggam Cahaya. Di negeri yang jauh, surat itu tiba. Dibacakan di hadapan Maharaja Indradewa, penguasa yang terkenal akan kebijaksanaannya dan ambisinya. Kita harus bertindak. Langkah-langkah kuda menguncang tanah, genderang perang bertalu-talu.
Pasukan Indradewa datang membawa harapan. Pasukan bergerak cepat. Panah melesat, pedang beradu, medan perang berubah kacau. Teriakan menggema, dentingan senjata memenuhi udara. Tak ada lagi mundur, hanya maju atau tumbang. Namun, di balik kata-kata itu, kemenangan berubah menjadi pengkhianatan. Sekutu kini menjadi musuh, dan aliansi berakhir dengan satu panah. Dalam sekejap, pertempuran yang usai kembali dimulai. Tidak ada lagi persahabatan, hanya dendam dan ambisi. Namun, pada akhirnya, Markamah yang menang. Perang berakhir, tetapi luka pengkhianatan tak akan pernah hilang. Aku hendak mengkawinkan Putri Nila Cahaya dengan Raja Bujangga Indra untuk menggantikan raja di negeri Antabarata. Maharaja Markamah mengangkat Maharaja Bujangga Indra sebagai Raja Antabarata. Aku jadikan Maharaja Bujangga Indra sebagai raja di negeri Antabarata ini. Setelah memerintah beberapa waktu, Bujangga Indra meminta izin membawa Cahaya Khairani ke Mercu Indra. Cahaya Khairani ke negeri Mercu Indra karena kita sudah lama tidak ke sana. Di Mercu Indra, Maharaja Malikusyan menyambut mereka dengan meriah dan mengadakan perayaan 40 hari. Sekembalinya ke Pelinggam Cahaya, Maharaja Puspa Indra mengangkat Raja Mangindrasari sebagai penggantinya.